Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, hayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man habbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semuanya sakit segera sembuh, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي مستخدمين كتاب الممتاز الجزء الأول. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub Arabi menggunakan kitab Al-Muntaz jilid yang pertama. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في الموضوع الصياد والأسد الموضوع الثالث والعشرون topik yang ke-23. ننظر هنا في الصفحة ننظر هنا في هذا الكتاب الصفحة المئة. Kita lihat di buku ini halaman ke-100, muka surat ke-100. ولذلك تفضلوا أيها الإخوان والأخوات أن تفتحوا كتبكم وافتحوا الصفحة المئة تحت موضوع الصياد والأسد. تعلمنا الفقرة الأولى. Kita sudah belajar perenggan yang pertama atau alinea yang pertama. وقد أتممنا البيان والبحث عنها إعرابيا ومعنويا. ولذلك الآن نحن نريد أن نستمر درسنا إلى الفقرة الثانية. Oleh karena itu pada malam hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran pada alinea yang kedua, paragraf yang kedua atau perenggan yang kedua. أريد أن أكتب أولا في سبورتنا اليوم يوم الأحد يوم الجمعة عفوا اليوم يوم الجمعة التاريخ 5 من سبتمبر سنة 2025 ميلادية المناسب بالتاريخ 12 من ربيع الأول. التاريخ 12 من ربيع الأول سنة 1447 هجرية. طيب موضوعنا الآن الصياد والأسد. الصياد والأسد. يا طيب هذا هو الموضوع. نستمر إلى الصفحة الثانية. أنا أكتب أولا الجملة الموجودة في هذه الفقرة قليلا فقليلا أو جملة فجملة. وأخيرا وأخيرا بلغ هضبة عالية فصعد عليها. بلغ هضبة بلغ هضبة عالية عالية الهضبة فصعد عليها فصعد. Baik, untuk merefresh ingatan kita, saya kembali ingatkan pelajaran kita pada minggu yang lalu bahwa ada seorang lelaki, seorang pemburu keluar ke padang ya, ke padang atau ke padang Sahara, gurun Sahara. Kemudian ia melihat seekor singa sedang mengendap-endap
di belakangnya dari kejauhan, seolah-olah atau seakan-akan ia hendak memangsa atau menerkam pemburu tersebut ketika malam telah datang atau ketika kegelapan telah datang. Dan laki-laki itu, pemburu tersebut, tidak mampu untuk melarikan diri dari singa tersebut karena ia tahu bahwa singa berlari lebih cepat daripada dia, sehingga nanti tetap dia akan mampu untuk menangkap lelaki pemburu tersebut. Oleh karena itu, si laki-laki pemburu itu berjalan dengan cepat. Dia menengok ke arah belakang untuk memantau, mengawasi gerakan atau pergerakan singa. Dan kemudian ia berpikir wasara yufakir, dan ia berpikir sebuah cara, hilah, sebuah siasat yang dapat membuatnya selamat dari musuh yang liar, Puas. buang buas tersebut gitu ya. Nah, Mm-mm. nah kemudian apa berikutnya? Nah ini wa akhiran. Nah, tiba-tiba di sini ada wawu ini. Wawunya apa ini? Istinaf ya, permulaan. Wa akhiran. Wa akhiran. Wawu istinafiyah. Istinaf saja. Harful istinaf. Akhiran ini hal. Menceritakan keadaan. Halun mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Balagha fi'lun madhin. Ini mudah. Mabniun ala fathi ya. Wa fa'iluhu dhamirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa rajiun ila as-sayyad awil rajul ya. Rajul. Ar-rajul atau as-sayyad. Oke. Ar-rajul betul. Nah, hadbatan lima ada mansub maf'ul bihi ya. Naam. Naam. Yang balagh itu kan sampai atau menuju. Apa yang dituju? Mangsanya Bukit. atau objeknya adalah hadbatan aliyatan. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa man'utun, betul tidak? Naam. Hmm. Wa huwa man'utun. Kenapa kita nyebut man'ut? Sebab ada kata sesudahnya aliyatan. Aliyatan adalah naat. Nah, man'ut dahulu baru naat kan yang datang. Tidak aliyatan adalah na'tun. Li hadbatan, naat untuk hadbatan. Wa na'tul mansubi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Fas'ida. Coba tebak fanya apa ini? Sababiyah. Bukan. Hmm. Atau harfati. Apa sebab? Sebab ini soida kan fil madi. Nah, Daripada balaghah. sebelumnya kan ada fil madi juga balago. Nah, nanti fanya fa'atof. Nanti menerjemahkannya kemudian. Kemudian. Bukan maka, tetapi kemudian. Jadi fanya harful hafi mabniun ala fathi. Oke, bagus. Terus su'ida fi'lun Madi. Madi. mabniun ala Hatihi. Madi. fathi. Bagus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Dua. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwanya kemana? Ar-rajul. Ar-rajul. Rajul. Alaiha ala harfu jarin. Mabniun ala sukun. Ha. Domirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli jarin majrurun. Fi mahalli jarin majrurun. Sudah. Sampai di sini kita berikan mana dulu.
Kita terjemahkan makna perkata dulu ya. Akhiron maknanya apa ya? Dan akhirnya begitu. Akhir lah. Ya, akhirnya. Finally gitu ya. Dan akhirnya, itu akhirnya, balago wasola. Makna Sampai. balago adalah wasola. Hadbatan mahiyal hadbatu. Silakan Bapak Ibu tengok dalam buku ya. Hadbatun di sini terjemahannya adalah Jabalun munbasitun. Jabalun munbasitun ala wajhil ardi. Gunung yang terhampar. Gunungnya terhampar ya, berarti luas. Gunung yang terhampar ala wajhil ardi di atas permukaan bumi. Atau jabalun tawil atau gunung yang panjang. Gunung yang panjang maksudnya gunung yang tinggi ya. Gunungnya panjang bukan panjang ke samping tapi panjang ke atas vertikal. Mumtayun munfaridun. Gunung yang mumtan itu terhalang munfarid sendirian. Jadi maksudnya begini, contohnya begini ya. Tuh, gunung. Nah, di sini ada gunung kecil. Ada gunung kecil. Nah, ini yang paling tinggi ini munfarid sendirian yang paling tingginya, tidak ada yang menyamainya. Jadi gunung yang tertinggi ini merupakan gunung yang munfarid, yang sendirian. Meskipun di kiri kanan ada gunung-gunung, tapi kecil. Sedangkan yang tertinggi munfaridun, sendirian. Begitu. Itu bahasa Arabnya hadbatun. Ya, hadbatun sebenarnya boleh disebut sebagai bukit kalau bahasa Indonesia itu ya, bukit. Hadbatun. Jambal. Boleh sebut jambal, Ustaz. Ya, Jabal juga, Jabal. Eh, Kalau di Padang Sahara, di gurun, ya gunungnya mungkin tidak begitu tinggi ya, atau tinggi juga. Kalau di gunung di daerah Jazirah Arabia, tinggi-tinggi tidak? Ya mungkin 1000 meter di atas permukaan laut ya, kurang lebih lah gitu. Ya itu masuknya Jabalun juga, masuk Jabalun. Tapi anggapan yang lainnya juga Hadbatun ya, gunung yang datar di atas permukaan bumi, sekaligus juga tinggi. Jabalun Mumbasitun. Ya, Jabalun Munbasitun, Hadbatun. Di Indonesia banyak Hadbatun ya, bukit-bukit, bukit-bukit tapi cukup tinggi begitu. Di Bandung juga banyak, banyak Hadbah. Oke, berikutnya eh, Hadbatan aliyatan. Ia sampai hingga akhirnya si pemburu tadi sampai di sebuah bukit atau gunung yang tinggi. Faso'ida 'alaiha. Kemudian ia memanjat ke atasnya, memanjat ke atas bukit itu, memanjat ke atas bukit ya. Kalau di gurun pasir, gunungnya tidak berpohon ya, tidak berpokok. Pokok-pokoknya tak ada, tak nampak. Ya, baik. Kita teruskan. Wakanat. Wakanat asyamsu. Wakanat asyamsu. Qad malat. Qad malat lil gurubi. Ini uslub ini. Kita perlu tahu nih, ada uslub yang berbeda nih. Bukan berbeda, yang unik ya. Coba lihat. Wakanat asyamsu. Huruf apa ini? Untuk mengetahui huruf apa, lihat sesudahnya kanat. Ini kanat fi'il apa? Maldi. 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 Ada fi'il madi nggak? Hmm? Sebelumnya ada fi'il madi tidak? Ada balaghah, So'an. qaidah, Soida, berarti kanat fi'il madi, soida fi'il madi. Maka wawunya huruf apa? ul Atof. ataf. Atof, ya harful atfi. Karena ada maktuf dan maktuf alaih. Berarti kanat ini fi'il madin maktufun. Fi'il madi yang merupakan maktuf. Maktufun kemana? Ala soida. Maktufun ala soida. Yang terdekat So'ida. Ya.
ma'tufun ala su'ida. Terus asyamsu kenapa domah? Muannas. Nah, Fa'il. Isim kan kana. isim Isim. kanat. Isim kanat. Kanat. Kanat, betul. Isim kanat. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhamma zahirah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sudah. Kenapa kanat menggunakan muannas? Karena asyamsu adalah Muannas. Perempuan. Anas. mudzakarun lafdhon mudzakarun lafdhon muannasun makna. Secara lafaz adalah mudzakkar tetapi secara makna adalah muannas. Syamsu mudzakarun lafdhon wa muannatsun makna. Asamsu itu adalah kata mudzakkar secara lafdhon wa muannatsun makna dan makna secara dan mu'annas secara makna. Secara lafaz adalah mudzakkar, tetapi secara makna adalah perempuan. Kenapa? Ya, sudah sering kita dengar ya. Asams itu matahari tidak pernah keluar malam hari, tetapi keluarnya siang hari terus. Kata orang Arab pada masa itu, kalau yang keluar siang hari itu hanya perempuan. Tidak boleh keluar malam hari perempuan. Karena matahari dapat keluar malam hari, berarti dia perempuan. Itu perempuan tak boleh keluar malam. Sebab tidak aman. Tidak aman. Allahu Akbar. Nah, wakanati syamsu qad malat lil ghurub. Nah, kalau kita sudah tahu kan, qad harfut taukid. Mabniun nah, sukun malat malat fi'il madi Madin. fa'iluhu mustamir mustatir takdiruhu hiya Iya. Ya'udu ila asyams. ila Ila syam. ya syamsu boleh fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya ya'udu atau yarji'u atau aidun atau raji'un ila asyamsu Ila asyams. ya lil gurubi li harfu jarin Huruf majrur. mabnin ala ala kasri oke Kasrin. Alal kasri. ya al gurubi kenapa kasroh Majrur. dur wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih mudah sekali. Bapak Ibu semua, tadi kita menyampaikan bahwa kanati syamsu, as-syamsu adalah isim kana. Lalu mana khabarnya? Jumlah. Jumlah. Nah, betul. Nah, wa jumlatu qad malat lil ghurubi, begitu kalimatnya ya. Wa jumlatu qad malat lil ghurubi fi mahalli apa? Nasbin. Wa jumlatu Wajumlah tuh titik-titik yang tadi saya sebutkan ya. Wajumlah tuh titik-titik gitu. Wajumlah tuh qad malat lil ghurubi fi mahali Nasbin. Nasbin. apa? Khobaru. Fi mali nasbin khabar kanat. Khabar kanat. Betul. Jadi khobar kanatnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Sebab apa? Ada malat kan? Malat fil madi. Dimir hiya. Dimir huwanya malat. Mala yamil. Nah, terus begini Bapak Ibu semua. Itu dari segi irobnya sudah paham kan? Asamsu isim kana. Isim kana. Qad malat bil gurubi khobar. Khabar. Khobar kana kan? Nasbin khabar kanat. Nah, coba Bapak Ibu semua. Ini wakanati syamsu kanat merupakan fi'il juga kan fi'il madi. Fi'il apa? Fi'il nafis Nafis. yang tidak ada fa'ilnya. Nah, kanat fi'il madi. Qad malat juga fi'il madi. Khobar kanatnya menggunakan fi'il madi. Berarti mananya bagaimana?
Wa kanati syamsu qad malat lil ghurubi. Matahari sungguh telah terbenam. Atau apa? Telah condong apa? Condong itu telah miring ya. Telah Ter- miring untuk terbenam. Maksudnya telah terbenam. ke barat. Huruf Ya, terbenam. ke barat. Iya betul. Condongnya ke barat. Malat itu condong. Condong itu apa ya bahasa Melayu? Condong. Condong Ustaz, condong. Condong aja Ustaz, condong. Kita Condong, panggil oke, condong condong. juga. Condong, condong. Condong. Dia dah tak tegak, Jadi condong kalimat lah. malat menggunakan fi'il di malat. Nah, seandainya kalimat ini begini, wa kanatis syamsu, apa bedanya kalimat wa kanatis syamsu qad malat lil gurubi dengan ungkapan begini. Wa kanatis syamsu tamilu. Apa itu fi'il mudhari nih? Kami fi'il mudhari. Nah, mala yamilu. Kalau malat mahia berarti mudhari'nya tamilu. Nah, sekarang kita coba pahami secara makna. Kalau kalimatnya setelah kanat ini menggunakan fi'il madhi malat lil gurubi, maka mataharinya telah terbenam. Qad malat lil gurubi, sungguh telah condong terbenam. Jadi condong terbenamnya sudah terjadi, sudah terbenam, sudah condong untuk terbenam, sudah turun ya, sudah turun untuk terbenam. Tetapi kalau kalimatnya ini di bawah, wa kanati samsu tamilu lil gurubi, tamilu menggunakan fi'il mudhari, maka matahari sedang condong terbenam, sedang bergerak. Jadi masih sedang turun. Dia belum terbenam, dia menuju ke terbenam. Ya, menuju terbenam kalau tamilu. Kalau tamilu berarti proses condong Proses. ke baratnya itu masih dalam masih masih terjadi ya, masih terjadi, belum sempurna. Hmm. Terbenamnya belum selesai, masih berjalan. Tapi Kawin. kalau fil di qad malat fil gurubi berarti sudah selesai condongnya. Condong untuk terbenamnya sudah selesai. Kalau kita buat ungkapan yang lain misalnya begini. Kana Muhammadun yata'allamu al-lughatal arabiyyata. Seandainya nih, saya tuliskan ya agar kita bisa membandingkan. Misalnya begini. Kana Muhammadun yata'allamu. Coba bandingkan nih rasa rasa bahasanya ya. Kana Muhammadun yata'allamu al-lughatal arabiyyata. Nah, coba Bapak Ibu cermati. Kana Muhammadun. Muhammadun isim kana. Khobar kananya khobar jumlah yata'allamu al-lughatal arabiyyata. Arabiyata. Nah, yata'allamu ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobar kana. Nah, khobar kana-nya menggunakan fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari itu sekarang atau akan datang. Sedang Sekarang akan. Nah, dan berarti akan. Muhammad itu sedang belajar bahasa Arab. Belajarnya sedang berjalan, sedang berproses, masih berlangsung. Kalau menggunakan ya ta'alamu fil mudhari. Nah, sekarang bandingkan dengan kalimat di bawahnya. Kana Muhammadun Ta'allam. qad ta'allama. Coba apa bedanya maknanya nih? Apa beda maknanya? Lah belajar. Nah, yang nomor bawah ini yang kedua, kana Muhammadun qad ta'allama al-lughatal arabiyyata. Muhammad qad ta'allama sungguh telah belajar bahasa Arab. Belajarnya sudah selesai. Belajar bahasa Arab yang Muhammad lakukan sudah selesai. Karena apa? Karena menggunakan fi'il madhi. Terlebih lagi ditambah di depannya oleh huruf taukid qad, berarti sungguh sungguh telah belajar bahasa Arab. Muhammad sungguh telah belajar bahasa Arab. Sekarang belajarnya sudah selesai, sudah tidak lagi belajar hari ini. Karena dia sudah selesai belajar. Kalau menggunakan ta'allama fil madhi. Sedangkan kalau ya ta'allamu fil mudhari berarti belajarnya masih berlangsung, sekarang masih belajar.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Ustaz, kalau Ya, kita tak pakai kod, Kana Muhammadun ta'allama. nah, Kana Muhammadun qad ta'allama. Kana Muhammadun eh, kalau setelah kana terus maknanya sudah selesai, selalunya menggunakan qad ya Ibu ya. anda tanya sekiranya kita tak pakai kod, boleh ke tak Kana boleh? Muhammadun Kana Muhammadun ta'allama al-lughatal arabiyyata. Secara nahwu boleh. tapi tak ada penekanan lah, tak ada Secara kod. nahwu boleh. Secara nahwu boleh. Hanya saja seingat saya biasanya karena kejadian belajarnya sudah lewat, sudah benar-benar lewat, maka selalunya menggunakan kod, Kod, selalunya ya. Dari segi uslubnya, dari segi apa? Susunan kalimatnya, eh, susunan bahasa Arabnya, uslubnya selalunya atau biasanya menggunakan kod. Karena kejadian belajarnya sudah lewat secara uslub. Tetapi ilmu nahwu, secara ilmu nahwu boleh yang saya pahami. Tetapi secara uslub harus pakai kod. Yang saya tahu begitu. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Dalam teks-teks bahasa Arab, kalau ada kana, kemudian khobar kananya menggunakan fi'il, dan fi'il sesudah kana itu adalah fi'il madhi, maka biasanya diawali oleh kod. Uslubnya biasanya begitu. Jadi syukran bermakna Ustaz. penekanan. Tetapi meskipun begitu, secara nahu, kalau tidak menggunakan kod, secara nahu juga benar. Dan biasanya kita juga kalau menggunakan kana lalu sesudahnya adalah fil madi menggunakan kod. Itu yang saya tahu ya Ibu ya, Ibu Sukarti ya. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ibu, makasih. Ada lagi mau tanya? Ini nanti bisa kita buat contoh dalam uslub ya. Ini bagus uslubnya nih. Karena beda. Kana Muhammadun yata'allamu dengan kana Muhammadun qad ta'allama. Kana Muhammadun ya'kulu at-ta'ama. Bedakan dengan kana Muhammadun qad akala at-ta'ama. Berbeza. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Ada lagi soalan tak? Cukup. Nah, kalau cukup saya lanjutkan. Wa akhadhan nuru. Wa akhadhan nuru. Wa akhadhan nuru Ya yazul. Zulu. Yazulu. Nah, sampai sini dulu. Wa akhadhan nuru yazulu. Sampai sini yang simpel ya. Wa akhadha wawunya huruf apa lagi? Off. Ataf, Atau atfin, harfu atfin. Qul atfi mabniun ala fathi. Akhadha fi'il madi maktufun ala Ala, malat ya. malat, Atau ala kanat maaf, Malah ala itu kanat. nasihat. Itu Matuf pada kanat malah. ya. alal, ala, Matuf ala kanat, matufnya kepada kanat. Jadi yang menjadi maktuf alaih dari akhoda adalah kanat. Hmm? Bukan kepada malat. Kenapa bukan kepada malat? Karena malat itu kan menjadi khobar dari kanat. Sehingga akhoda itu sejajarnya dengan kanat, bukan sejajar dengan malat. Wa akhoda, baur atau. Matuf alaihnya kemana? Matuf alaihnya kepada kanat. Matahari sungguh telah condong terbenam. Wa akhodan nur yazul. Dan cahayanya yazul hilang. Nah, cahaya apa yang hilang? Cahaya matahari. Cahaya ya matahari. mata, Berarti cahaya ini sejajar dengan mataharinya, bukan dengan malat, bukan dengan terbenamnya, tetapi sejajar dengan mataharinya. matahari. Sehingga Oke, maktub dari kata akhoda
adalah kanat, bukan qad malat. Oke. Begitu. Paham, Pak. Paham Paham, ya? paham. Iya, Pak. Oke. Baik. An-nuru fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, sudah. Fi akhirih. Yazulu. Nah, Yang sebentar. mudare. Yazulu pil apa ini? Mudare. Mudhari. Mudhari. Fi'lun mudhari'un. Oke, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa Marfu'un. alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sebentar Bapak Ibu semua. Ini ada akhoda. Fil madi kan? Iya. Nah, Yazulu fil mudhari. Coba maknanya, ini akhoda itu maknanya apa? Mengambil atau mulai? memulai ya. Mulai Hmm. ya. Ya. Berarti akhoda ini kalau suruh kan? Min af'al Hmm. syuru. Salah satu dari fiil syuru yang mananya mulai kan? Mulai. Hmm. Syuru. Mulai atau Mulai cahaya, mulai cahaya hilang. ya. Hilang cahayanya. Ya. Mulai hilang Cahaya. cahaya. Cahaya apa yang hilang? Matahari. Cahaya. Tadi. Cahaya mentari. Pergi di Bentar. petang hari. Ini. Akhoda nuru ya zulu. Nah ya zulu itu hilang. Zala ya zulu. Zala itu ada dua ya. Ada zala ya zalu, ada zala ya zulu. Kalau ya zalu biasanya digunakan untuk mana masih. La ya zalu Muhammadun ya ta'allamu. Muhammad masih atau senantiasa belajar. Tapi kalau ya zulu maknanya hilang. Hilang. Zulu samsu, matahari hilang. 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 Lenyap. Hmm. Oke, Pak. Hilang. Jadi al-khoda adalah salah satu dari fi'il syuru' min af'alis syuru'i. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Fata'ammalar rajulu hawalaihi. Nah, ini bagus nih. Ada pelajaran sorab di sini nih. Fata'ammala ar-rajulu. Fata'ammala ar-rajulu. Fata'ammala ar-rajulu hawalaihi. Coba Bapak Ibu semua. Silakan tengok ya. Apa maksudnya ini? Pertama, kita lihat dulu. Pak di sini Pak huruf apa? Harful Atau I. Atof. Terus harful arti. Tamala fiil madi, madi Fi'il mujarad madhi. atau mazid? Mazid. mazid, Masjid. Mazid. Mazan yang keberapa atau tambahan apa? Ta Hmm. dan syiddah. Ya. tak dengan syadda. Ta dan syadda. Wazan keberapa dalam pembagian surat yang saya bawa, yang saya bagi? Enam. Yang keenam, Enam, Ustaz. Wazan kelima. Ah, lima ke. Tak Hmm. syiddah. Oh iya, Yang betul, betul, pertama betul, Ustaz. hamzah sebelum Betul, fa betul, betul. fiil. Benar. Wazan kedua alif setelah fa fiil. Wazan ketiga syiddah pada ain fiil. Wazan Alif. empat tak sebelum fa fiil, alif setelah. Tapak anda, Ustaz. Ingat tapak anda. Wazan kelima tak sebelum fa fiil dan syiddah pada ain fiil. Kalau wazan keenam i'tamala, ijtama'a, Alif ifta'ala. ta. Alif ta. Ini tak alif, ini tak syiddah ya kan? Alif. Yang Hmm. tujuh alif nun. Yang delapan Yang alif itu alif sinta. nun. Masa Iya. kenapa dari Sinta? Masih ingat kan? Nah, Betul. Ya, berarti Pak. tamala ini maaf. Mujarodnya apa tamala? Tak melata. Nita dengan Amala. Amala, ya, Pak. Amala. amala. Mujarodnya amala. Aman. Amala. Amala. Masjid yang tasjid Amal. dari ta'amala. Apa makna ta'amala? Coba di situ lihat di dalam kamus ya. Ta'amala itu kan berpikir, apa mengerahkan segenap pikirannya. Tafakkaro. Hmm. Ta'amala itu maknanya tafakkaro. Berpikir keras.
Ta'ammala. Ta'ammala berpikir keras, maknanya tafakkaro atau ya tafakkaro ya, berpikir. Arajul apa? Ha, Fa'ilun. Il. fa'il. Fa'il. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Hawalaihi. Hawalai ini ada dua kata hawalai dengan hi. Hawalai, hawalai ditambah dengan hi, maka menjadi hawalaihi. Oh, Zaraf. Nah, hawalai artinya apa? Di sekeliling kan? Hmm. hmm. Di sekeliling itu kan maknanya tempat ya. Tempat Ya, zaraf makan. Ini apa? Zorful, Makan. 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 zorful makan. Maaf salah tulis. Zorful makan, bukan zorful markan ya. Zorful makan. Nah, Bapak Ibu semua, hawalai ini semula adalah hawalai ini. Hmm. Hazaf nun mudhaf. Hawalai ini asalnya ya, Ya. Hmm. tetapi nunnya dibuang. Kenapa? Karena dimudahkan. Dan Hmm. kata Mudhaf. hawalai harus ditambah dengan kata berikutnya, baik domir maupun dohir. Hmm. Sekelilingnya berarti hawalaihi. Kalau sekeliling sekolah, hawalai al-madrasati. Walaiha. Di masjid, hawalai al-masjidi. Harus terbunyi, harus terdengar bunyi lai, hawalai. Hmm. 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 Semula Oke. hawalai ini. Sebagaimana ungkapan begini nih. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Baina yadai. Hmm. Asalnya adalah baina yadai ini. Baina di antara yadai ini dua tangan. Dua tangan. Kemudian ini dibuang karena mudhof kepada kata sesudahnya. Hmm. Sehingga menjadi baina yadai. Misalnya baina yadai eh, baina yadai Allahi, di hadapan Allah. Baina yadai selalu mudhof karena ni-nya dibuang. Begitupun hawalai, semula hawalai ini ni-nya wajib dibuang karena apa? Karena dimudhofkan kepada isim sesudahnya. Baik isimnya baik isim sesudahnya itu adalah domir maupun dohir. Begitu ya Bapak Ibu ya. Um, Ya, Pak. Kemudian lelaki itu berpikir di sekelilingnya. Berpikirnya sambil mengamati berarti ya. Faro'a. Ini bagus nih ceritanya nih. Faro'a. 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 Amamahu. Ini kalau kita mendaki gunung, kita memerlukan mufradat-mufradat tentang gunung. Ini bagus ini. Saya juga belajar dulu ketika pertama membaca judul ini. Wah, menarik ini untuk untuk belajar memperkaya kosakata mufradat tentang yang berkaitan dengan gunung. Far'a amamahu huwatan amiqatan jiddan. Huwatan amiqatan jiddan. Amiqatan jiddan. Apa sih maknanya? Baik, sebelumnya gini dulu. Fa harful atfi. Oke. Fa fi'lun madin mabniun ala al fathi al muqaddar ala al alifil maqsurati. Fathah yang dikira-kira Hmm. ala fathi ya. Maaf, ala alifil maqsurah. Al alifil maqsurah. Amamahu ini apa nih? no, Masih zaraf. belum. Wafainuhu belum, mohon maaf ya. Wafainuhu tadi belum kita sebut. Huwa. Fainuhu Takdiruhu. sudah mustafil. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila rajul. Ya betul, mustatun takdiruhu huwa bagus. Takdiruhu huwa roji'un ila ar-rajul. Ar-rajul. Oke. Amamahu amama dzarful apa itu? Makan. 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 Makan.
Wawa mudofun ya. Ya, hu Hmm. mudhaf ilahi. Wawa mudofun. Terus hu domir mutasil. Domir mutasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudofun. Maf'ul ilahi. Kalau ada mudof, berarti ada mudof ilaih. Kalau ada dorob, juga ada mudof ilaih. Gitu. Nah, amamamu adalah dorob makan. Amama dan hu domir mutasil sebagai mudof ilaih. Lalu huwatan, apa huwatan? Kedudukan. Maf'ulun bi. Betul, Lebih maf'ulun. kepada ro'a. Maf'ul bi dari mana? Ro'a. Qira'a maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Wa wa Naktun. Na'un. manutun. Miqatan. Buatan manut atau nak atau nak atau nak nak Man'ut. buatan Man'ut. manut kan? Oke. Amikotan baru ini nak tun. Na'at. Na'tun. Li buatan. Jidan pun sama. Jidan apa coba? Oke nanti kita Nak, bahas. naat juga. Bukan. Hal, Hal. hal. Buatan nak Jiddan. buatan wanatul mansubi mansubun. Wanatul mansubi mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Oke. Nah, sekarang jiddan. Hal Ustaz, bukan na'tun. Hal atau nat? Hal. Kalau saya hal. Kalau nat berarti harus sama. Mudakar, mudakar, muannas, muannas. Ini jiddan muzakkar. Jiddan ada tamar butuh tidak? Tak Nggak ada. ada. Tidak ada. Berarti mudakar kan? Ya. Ah, Nah, Kalau dia nat kepada huwatan berarti harusnya ada tamar butuh. Yang pertama itu. Yang kedua, jiddan itu bukan isim fa'il. Berbeda dengan amikotan. Amikotan sigotnya sigot isim fa'il. Dari amuko. Amuko, ya'muku, amikun. Sogoro, yasguru, sogirun. Kaburo, yakburu, kabirun. Amuko, ya'muku, amikun. Karena mu'anas maka menjadi amikotun. Sedangkan jiddan ini bukan sigot isim fa'il. Jiddan adalah sigot isim masdar. Nah, Ya. ketika ada isim masdar menjadi mansub, maka kedudukannya ini di sini sebagai hal, bukan maf'ul mutlak juga karena sebelumnya tidak ada kata yang satu akar kata. Jadi jiddan ini kedudukannya adalah halun, gitu. Ya. Halun mansubun wa alamatu nasbihi itu. fathatun Fathatun zahiratun fi dohi akhirihim. Akhirih. fathatun dohiratun fi akhirih. Bapak Ibu semua, begini ya. eh Kalau misalnya begini, mungkin kita sering dengar kata jidan. eh Kalau kita menggunakan kata jidan, Jiddan. artinya sangat, kapankah ini digunakan? Saya ulangi ya, maaf. Kita sering mendengar kata jidan. Jiddan. Jiddan. Kita sering mendengar kata jidan, yang artinya adalah sangat atau amat ya. Hmm. Lalu sebut Sangat jiddan Ustaz. atau amat atau sangat atau sekali. Apa ya, kalau bahasa Inggris itu kan very gitu ya, very ya. Very, Very, Very. so ya, very. so beautiful, jamilun jiddan. Nah, Bapak Ibu semua, kapan kata jiddan digunakan? Ini dalam analisis saya, dalam penelusuran saya, dalam kajian linguistik yang saya pelajari hingga hari ini, kata jiddan itu digunakan setelah kata yang bermakna sifat. Setelah kata yang bermakna sifat. Iya, Ialah itu apa nih? Na'at man'ut kan sifat. oke. Kapan jiddan digunakan? Kata jiddan digunakan setelah kata yang bermakna sifat.
kata yang bermakna sifat itu bisa terbuat dari isim fa'il, bisa terbuat dari isim maf'ul. Sekali lagi, jiddan karena dia adalah hal terbuat dari isim masdar digunakan setelah kata yang bermakna kata sifat, bukan kata benda. Nah, kata sifat itu terbuatnya dari sigot apa? Kata sifat itu terbuatnya dari sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, saya beri tanda di sini kata sifat dalam kurung ya, isim fa'il Atau isim maf'ul. atau isim maf'ul. Contoh, jidan diawali kata sifat yang terbuat dari isim fa'il. Misalnya, al-baitu misalnya ya. Al-baitu kabirun jidan. Tuh, kabirun jidan. Jidan kan bermakna sifat, maaf. Kabirun kan bermakna sifat, besar. Nah, Ya, hmm. Nah, kabirun itu kata sifat yang terbuat dari sigot isim apa? Isim fa'il kan? isim Hmm. fa'il. Kabirun isim fa'il kan dari kaburo. Kaburo, Nah, Madinya kaburo, mudorenya yakburu. ya yakburu, buru. Isim fa'ilnya kabirun. kabir. Tabiru. Nah, berarti kabirun ini isim, maaf. Kabirun ini adalah kata sifat yang terbuat dari isim fa'il. Dan ini sangat banyak. Kabirun, sogirun, Terus, golin, mujtahidun, zolimun, adilun. Isim fa'il banyak jamilun, sekali. Ustaz. Kenapa Ibu? Jamilun betul. Jamil juga sama. Itu kata sifat yang terbuat dari isim fa'il. Hmm. Fi'il rumpun satu, wazan satu kan. Azuma, Ya. kaburo, rofuso, kasufa, jamula, hasuna, ba'uda, koruba. Yang aintunya doma pada saat madi. Isim fa'ilnya semua bentuk fa'ilun ya, Ustaz. Iya, wazannya wazan fa'ilun. Hmm. Dia Sigot tak guna isim wazan. fa'il, wazannya wazan fa'ilun. Kalau wazan satu tu Ustaz yang semua ain fa'il pada depan dia tak guna wazan fa'ilun isim fa'ilnya ya. Bisa juga kalau bermakna sifat. Contoh, sempurna bahasa Arabnya apa? Ka Tamam. tamal. Kamilun, kanya panjang. Hmm. Kamilun. Misalnya nih, misalnya hmm, Kamilun. Ya. apa ya? Al-jawabu kamilun jiddan. Al-jawabu kamilun jiddan. Jawaban itu sempurna sekali, Nah, sekali, sangat. sangat sempurna. Al-jawab kamilun jiddan. Kamilun isim fa'il. Nah, kamilun isim fa'il kan? Ya, Hmm. Sigotnya isim fa'il. Wazannya wazan fa'ilun, ya kan? ya Hmm. betul. Nah, kabirun wazannya wazan fa'ilun. Kamilun wazannya wazan fa'ilun. Fa'ilun. Dua-duanya sigot isim fa'il. Oke. Dan dua-duanya bermakna kata sifat. Kabirun besar, besar kata sifat kan? Ya, Hmm. Kamilun sempurna, sempurna juga kata sifat, ya kan? Ya. Nah, ini dua contoh kata jidat diawali oleh kata sifat yang Sifat. terbuat dari isim fa'il. Oke. Boleh tidak isim fa'il yang lain, misalnya yang mazid? Boleh. Misalnya Boleh. bahasa Arabnya rajin apa? Jid. Oh, Mujtahidun. rajin. Mujtahidun jiddan. Mujtahidun kan? Mujtahidun. Misalnya at-talibu mujtahidun jiddan. oh itu guna Mujtahidun wazan. isim fa'il dari mazid, dari ijtihada. Ya, jah, jah, jahada. Ijtihada itu. Oh dia guna wazan Ijtihad. itu Ustaz. Kan mujtahidun ada tanya. Ijtihada. Ijtihad. Mujtahidun berarti ijtihada. Ijtihada. Kalau jahada isim fa'ilnya mujahidun. Mujahidun. Gitu. Ijtihad. Nah, kabirun kata sifat terbuat dari isim fa'il wazan fa'ilun. Kamilun kata sifat yang terbuat dari sigot isim fa'il wazan Fa'il. fa'ilun. Sedangkan mujtahidun juga kata sifat terbuat dari sigot isim fa'il wazan mufta'ilun.
Mufta'ilun. Okay. Mufta'ilun. Alright. Betul? Betul. Nah, sekarang saya akan, ya ini yang tiga nomor ini, nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Contoh yang ada pada whiteboard ini nomor satu, dua, dan tiga. Kabirun, kamilun, mujtahidun. Tiga-tiganya adalah kata sifat yang terbuat dari sim fa'il dengan wazan yang berbeda-beda. Ada wazan fa'ilun, ada wazan fa'ilun, juga ada wazan mufta'ilun. Nah, sekarang saya akan buatkan contoh kata sifat yang terbuat dari isim maf'ul. Kan kata sifat bisa terbuat dari maaf. Kata sifat kan Maf'ul. bisa terbuat dari isim fa'il dan juga bisa terbuat dari isim maf'ul kan. Maf'ul. Naam. Naam. Nah, contoh yang terbuat dari isim maf'ul. Contoh nih, misalnya gini. Nomor satu ya. Fihi. Muhammadun mahbubun jiddan. Mahmudun jiddan. Coba lihat. Mahbub artinya apa mahbub? Disukai. Cinta. Sayang. Disukai Disukai. atau dicintai. Hmm. Dicintai itu bermana sifat bukan? Sifat. Bermana sifat? Hmm. Nah, sigotnya mahbubun isim fa'il atau isim maf'ul? Si maf'ul. Isim Maf'ul. maf'ul. Wazannya wazan maf'ulun. Ya kan? Ya, Maf'ulun. Naam. maf'ulun. Wazan maf'ulun. Maf'ulun. Ya, maf'ul. Kata jidan dalam contoh yang ini Muhammadun mahbubun jidan. Kata jidan ini adalah hal yang diawali oleh kata sifat mahbubun yang sigotnya yang Maf'ul. terbuat dari sigot isim maf'ul. Maf'ulun. Ya. Sehingga kalimat Muhammadun mahbubun jidan artinya adalah Muhammad sangat dicintai. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada tidak isim maf'ul yang lain selain mahbubun? Banyak. Contohnya lagi begini. Misalnya siapa ya? Asyaitonu Hmm. Ya kan? maghdubun jiddan. Oh, sama lah. Maf'ulun juga. Ya. Iya, wazannya wazan maf'ulun. Maf'ulun. Ya. Apa artinya maghdubun? Benci. Bukan. Benci. Marah ke? Dimurkai, dimarahi, Dimurkai. Dimurkai. Ya. dimurkai, Allah. dimarahi. Bermana sifat tidak dimurkai? Sifat. Bermana sifat. Nah, sigotnya sigot isim apa? Maghdubun. Si maf'ul. Sigot isim maf'ul. Nah, berarti jidan juga di sini yang nomor dua ini asyaitonu maghdubun jiddan itu maghdubun bermakna kata sifat yang terbuat dari sigot isim maf'ul wazan maf'ulun. Oh ya, tadi Pak Jeparma menuliskan ya. Bedakan antara jiddan dengan jayidan. Nah, ini bisa tertukar nih kalau kita tidak cermat. Kalau Hmm. jiddan ini si masdar. Hmm. Jayidan. Sedangkan Jayidan. jayidan ini sigotnya isim fa'il. Sigot isim fa'il. Jayidan. Dari kata jada ya judu. Jawidun lalu wawunya ditukar menjadi ya sehingga menjadi jayidun. Lalu dari kata jayidun menjadi jayidun. Jada yajudu. Isim fa'ilnya jawidun. Sigot isim wazan fa'ilun. Jawidun. Kemudian karena wawu kasroh bertemu dengan ya, maka wawunya ditukar menjadi ya. Sehingga menjadi jayidun. Dari jawidun menjadi jayidun. Ada dua ya. Nah, lalu karena ada dua ya, maka disatukan menggunakan syiddah. Syadda atau sabdu. Sehingga dari Hmm. semula jayidun menjadi jayidun. Ketika menjadi hal, maka menjadi jayidan. Atau menjadi naat yang mansub ya. Naat mansub juga menjadi jayidan. Maknanya juga beda. Kalau jidan artinya sekali atau sangat atau amat. Kalau jayidan artinya baik.
Jayid, jayid. Nah, lalu diungkap bersamaan jayid jiddan. Sangat baik artinya. Kalau sekolah selalu guna jiddan. Jayid jiddan. Jayid Ya, jiddan. Jaid Jiddan, correct. Ya, baik Oke, sekali. ini dua contoh ya yang isim apa? Yang kata sifat Hmm, belum jiddan menggunakan sigot isim maf'ul. Mahbubun dan maghdubun. Nah, mahbubun dari kata apa madinya? Habba. Habba. Abbas. Habba. Habba mujarrad atau mazid? Mazid. Salah, Habba. salah, Ustaz. Mujarad. Habba. Haba. Mujarrad. Mujarrad. Habba Habba. yahubbu. Habba Habba mujarrad. yahubbu. Habba Haba. yahubbu hublata. Habba ya hubbu. Hubba la tahubba. Isim Hubbana. fa'ilnya habibun. Wazan Hmm. fa'ilun. Isim maf'ulnya mahbub. Mahbubun. Ubun. Isim mahbubun. Fil madinya adalah habba. Habba Haba. mujarrad. Terus maghdubun. Fil madinya apa? Ghadaba. Hmm. Ghad. Ghad. Ghadiba. Diba. Godiba. Ghadiba. 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 Godiba. Diba. Mujarrad, mujarrad Hmm. atau mazid? Mujarad. Mujarrad juga. Rukun satu. Ghadiba. Ghadiba. Godiba ya godobu. Oh, Nah, berarti mahbubun dan maghdubun ini dua-duanya mujarrad kan? ya. Ya. Ini mafhumnya terbuat dari mujarrad, betul tidak? Ya. Nah, bisa tidak isim maf'ulnya terbuat dari mazid, isim maf'ul mazid, isim maf'ul yang terbuat dari mazid, bisa tidak? Bisa, Bisa. Bisa aja. sangat bisa. Contoh, contoh. Misalnya begini ya, eh, Sholatul laili, Sholatul laili mustahabbatun jiddan. Mustahabbatun. Pernah dengar mustahabbatun ya dalam istilah fikih? Benar. Ya. Mustahabbatun jiddan. Mustahabbatun dari kata mustahabun. Mustahabun. Nah, mustahabun ini sigot isim maf'ul. Kalau isim fa'ilnya mustahibbun, ini mustahabun. Lalu karena mu'annas sholatu ya, maka menjadi diakhiri oleh tamar buto sehingga menjadi mustahabbat. Mustahabbatun. Oke. Apa artinya mustahabbatun? Dicintai. Dicintai lah satu. Yang dalam pemahaman kita modalnya sunat kan. Sholatu Ya. mustahabbah, sunat. Tapi sangat dicintai sunatnya. Ya. Mustahabbatun, mustahabbah atau mustahab. Nah, tambahkan jidan. Nah, mustahabbatun atau mustahabun fil madinya apa? Istahabba. Is- Istahabba. Tuh, istahabba mazid atau mujarrad? Mazid. 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 Mazidnya tambahan berapa huruf? Tiga Alif huruf. cinta. Tiga huruf Alif, apa dan apa? alif cinta. Alif Cinta. cinta. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kata jidan digunakan ketika diawali oleh kata yang bermakna sifat. Oke. Kata sifatnya boleh terbuat dari isim fa'il, Ataupun juga isim boleh maf'ul. terbuat dari isim maf'ul. Oke. Paham ya? Paham, Paham. Pak? Nah, sampai di sini sudah paham kan? Paham. Paham. Nah, Alhamdulillah. lalu Alhamdulillah. bagaimana? Bagaimana kalau kata sebelum, sebentar, saya buat Indonesianya dulu ya. Eh, Hmm. hmm, apa misalnya? Contoh-contoh gini. Eh, sangat atau amat atau sekali itu diungkap dengan kata jidan. Dengan catatan atau syaratnya, kata sebelumnya harus kata yang bermakna sifat. Oke? Oke ya. Hmm. Oke. Sekarang, selain kata jidan, kata sangat atau amat atau sekali juga bisa menggunakan kata yang lain. Apa? Kata syadidan. Syadid. Syadidan, Hmm. sangat atau amat
atau sekali. Ini bisa juga menggunakan kata syadidan. Hmm. Syadid. Azabun syadid. Ungkapan sangat, ungkapan amat atau sekali itu boleh menggunakan dua, menggunakan jiddan atau menggunakan syadidan. Nah, tentang cara menggunakan jiddan tadi sudah kita jelaskan. Jiddan boleh digunakan ketika kata sebelumnya merupakan kata sifat. Dan kata sifat itu terbuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Maf'ul. Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham, Faham. Pak. Sekarang begini. Kalau saya mengatakan, saya sangat mencintaimu. Saya sangat mencintai. Coba Uhib. perhatikan ya. Misalnya, Hmm. saya ini orang yang sedang Tercinta. bercinta. Bercinta. Kata ini sering muncul kan? Hmm. Ya, suami pada istri, istri pada suami juga begitu kan? Ya, Pak. Nah, bagaimana أحبك bahasa Arabnya جدا ini? Jangan salah. Uhibbuki. Uhibbuki. أحبك جدا Aduh, Coba. Hubban Saya syadidan. sangat Syadidan. mencintaimu. Saya anak Syadidan. kan asyad mencintai kan Syadidan. uhibbu. pun asap. Bu. Uhibbuka Kalau أحبك kalau Syadi. kalau ibu kepada bapak جيدا uhibbuka. جدا Kalau Pak Ki Haji atau kepada ka ibu lah. uhibbuki. uhibbuki. Ki atau Boleh ka mana lah, saja Pak. ya, bebas ya. Ya, bebas. Ana uhibbuka atau ana uhibbuki. Oh, anu ya. Syadidan. Hubban syadidan. Hubban. Coba. Saya sangat mencintaimu. Sangat. Nah, sangat mencintai. Sangat kan tadi ada sadidan, ada jidan. Perhatikan Hmm. kata sesudahnya. Mencintai. Mencintai itu fi'il atau isim masdar. Fi'il atau isim fa'il atau isim maf'ul. Uhibbu tu fi'il Ustaz. Uhibbu fi'il mudhari kan? Ya. Naam. Naam. Nah, kalau ana uhibbuka ada kata Nah, tu jadi sifat maf'ul bih. yang Maf'ulun terbuat bih. dari isim fa'il atau maf'ul tidak? Tidak ada Ada Maf'ul kan? bih. maf'ulun bih. Nah, uhibbu fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Kak Hmm. maf'ul bih kan? Hmm. Ya. Nah, Naam. karena uhibbuka di sini tidak ada isim fa'il atau isim maf'ul, maka kata sangat tidak bisa menggunakan jidan. Anu uhibbuka Hmm. jidan. Syadid. Syadidan. Tak boleh. Jiddan. Tak boleh gunakan ini, tak boleh. Hmm. Tak Tadi ada sifat, yang kata tadi sifat tak Ustaz ada kata katanya. isim fa'il atau isim maf'ul tu tak ada. Iya, kalau kalau jiddan itu diawali oleh isim fa'il atau isim maf'ul. Hmm. Sedangkan di sini anuhibbuka tidak ada isim fa'il, tidak ada isim maf'ul. Berarti Jadi kalau gitu bagaimana? Maka syadid. gunakan Bukan hibbuka syadidan. 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 Nah, ini yang orang-orang mungkin banyak belum tahu. Ya, ya. شديدا Ana uhibbuka atau ana uhibbuki syadidan. Hmm. Atau uhibbuka syadidan ini boleh disempurnakan dengan maf'ul mutlak. Misalnya begini. Ana uhibbuki atau uhibbuka. Tadi yang Ibu Sukati sampaikan. Abban. Hubban. Oh. Hubban jamma. Ya, ada dalam hubban jannah kan surat Ya, Al-Fajr ya. salah satu surat yang itulah. وتأكلون التراث أكلا لما Ma وتحبون المال hubban حبا جما jamma. Kalla idza dukatil الأرض dakkan Dan dakka. baca وجاء ربك والملك malah صفا oh, صفا. Ah, sofa. Ya, Ada itu kan? ya Nah, betul sekarang Pak. hubban jaman. itu surah Al-Fajr. Al-Fajr kan? Ya. Surat Al-Fajr. Nah, kembali ke sini. Ini ada contoh 3 kalimat ya. Yang pertama, anuhibbuki jidan, nah itu salah. Kenapa anuhibbuki jidan itu salah? Karena sebelum jidan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Oke? Nah, yang kedua, kalimat yang kedua, ana uhibbuka atau uhibbuki syadidan. Apa kedudukannya? Ana mubtada uhibbuka. Ini fi'il mudhari, fi'il fa'il, ka maf'ul bihi. Syadidan kenapa mansub?
Hal. Bagus. Hmm. Oke, oke, Ya, bagus. Mudah kan? mudah. Kalau Alhamdulillah. kalimatnya ana uhibbuka syadidan, berarti syadidan adalah hal. Halun mansubun. Alhamdulillah sudah semakin mudah nih, semakin senang. Halun mansubun. Atau boleh juga menggunakan kalimat yang nomor tiga. Ana uhibbuka atau ana uhibbuki hubban syadidan, ada kata hubban. Bahan maf'ul mutlak. Ana mubtada, uhibbuka, uhibbuki ini khobar dari ana, khobar jumlah terdiri dari uhibbu, fi'il mad, fi'il mudhari, fi'il dan fa'il. Ka atau ki adalah maf'ul bihi ya, dhamir muttasil sebagai maf'ul bihi. Hubban apa kedudukan hubban? Maf'ul mutlak. Maf'ul Maf'ul mutlak. mutlak. Kenapa disebut dengan maf'ul mutlak? Karena PL. hubban itu adalah isim masdar yang diawali Daripada oleh uhibbu. kata yang satu akar kata dengan dia. Satu akar kata. Satu akar itu maksudnya satu kata yang bersumber dari kata yang sama. Hubban dan uhibbu kan satu akar kata ya. Ya. Habba. Satu root ya, root. Root Satu kata. root word. Apa bahasa bahasa Melayu sama akar kata ya? Ya. Kata dasar. Kata Oh, kata dasar. dasar ya, baik. Kata dasar yang sama. Hubban dari kata habba. Uhibbu juga dari kata habba juga. Hmm. Hanya uhibbu mazid, kalau habba mujarrad. Tapi sama dasarnya dari kata habba juga. Hubban maf'ul mutlak. Lalu syadidan apa kedudukannya dalam kalimat yang ketiga? Hal. Bukan. Hah? Syadidat. Yang mana Ustaz? Yang nomor tiga Hubban ini, syadidan. ana Naat. uhibbuki hubban Nah, syadidan. Oh, Syadidan Naat, apa Ustaz. kedudukannya? naat. 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 Ikut si Hubban itu, ya. Iya, naat kepada hubban. Hmm. Naat hubban wa na'tul mansubi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi boleh kita mengatakan ana uhibbuka syadidan atau ana uhibbuki atau ana uhibbuka Hubban hubban syadidan. syadidan. Syadidan itu sebagai naat atau sebagai hal? Naat. Ya, dua-duanya boleh. Kalau yang nomor dua, anu hibbuka syadidan, berarti syadidan sebagai hal. Kalau yang nomor tiga, anu hibbuka atau anu hibbuki hubban syadidan, berarti syadidan sebagai naat bagi hubban. Hubban menjadi maf'ul mutlak. Ya kan? Ya, Ya. Pak. Paham ya? Paham, Faham. Pak. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, bagaimana Bu? Uhibbu ni fi'il mudhari daripada wazan fi'il madhi mazid kan Ustaz? Iya, Mazidnya daripada ahabba kan Ustaz? betul. Ahabba yuhib. Daripada fi'il madhi ahabba dia bukan ke Ustaz? Kenapa Ibu suaranya putus-putus? Okey, ni uhibbu ni fi'il mudhari Ya, daripada fi'il madhi mazid ahabba kan? betul, betul. Masdarnya hubban ke Ustaz? Iya, masdarnya harusnya ihbabun. Itulah yang saya tengok tu. Bagaimana Islamun, Ah, imdadun. sebab, ya. Tetapi ibabun masdar dari ahabba ini tak digunakan. Ah, Ya, kita belajar sorof dan tasrif. ya. Setiap fi'il mazid itu memiliki masdarnya sendiri-sendiri. Tapi Ya. tidak selalu masdar itu digunakan dalam kalimat. Contohnya ahabba itu masdarnya bukan ihbab tetapi hubban atau hubbun. Harusnya ahabba itu masdarnya adalah ihbabun. Kalau kita belajar kan kasih yang kita sudah pelajari, yang sudah kita pelajari kan masdar dari ahabba harusnya ihbabun, ya, ya kan? Betul. Wazan if'alun. Alun betul, wazannya wazan if'alun. Tetapi hibabun tak digunakan. Sebaliknya, jadi kan ahabba yang digunakan adalah kata hubbun. Hubbun ini si masdar dari kata habba. Habba adalah mujarrad. Ya, tetapi habba mujarrad tidak digunakan dalam kalimat. Boleh ya Ustaz macam ni? Tidak digunakan. Habba Jadi- tidak digunakan dalam kalimat.
Hmm. Tetapi hubun digunakan. Masdar dari habba, mujarad ini. Hubun kan masdar dari mujarad habba. Jadi mujarad yang ini habba ya. Hubun adalah isim masdar dari kata mujarad habba. Nah, hubun digunakan sedangkan habba tidak digunakan. Lalu habba adalah mazid dari habba. Nah, yang digunakan adalah habba, bukan habba. Hmm. Cintai itu bahasa Arabnya adalah habba untuk mazid, bukan habba. Mujarad. Kalau hubban tu masdarnya daripada ru'us yang mana Ustaz? Habba seperti madda, rumpun dua. Oh, ruban dua. Okey, baik-baik. Faham? Ya. Nah, kata ahabba ilmadi mazid wazan pertama tambahan hamzah sebelum fa'il, masdarnya menggunakan mujarrad hubun. Sama juga dengan kata ini nih, saya beri contoh yang lainnya. Safaro. Coba Bapak Ibu, safaro ini mazid atau mujarrad? Masih. Mazid. Tambahan apa? Alif. Alif. Alif setelah Setelah fi'il. fa'il. Masdar dari safaro ingat tidak? Fa'ala, fi'alun, fi'alun, mufa'alatun. Itu kan masdarnya ya? Ya. Ya. Ingat tidak? Betul-betul wazan fa'ala. Amala, imalun, imalun, muamalatun. Kan masdarnya itu. Ya, betul. Jadi safaro ini masdarnya seharusnya ada musafarotun. Harusnya ya, Benar itu musafir. safaro. Perjalanan itu kan harusnya Safar. safarotun masdarnya. Karena fi'il madinya adalah safaro. Tetapi masdar dari safaro yang digunakan bukan musafarotun tetapi safarun. Perjalanan kan bahasa Arabnya safarun kan? Ya. Bukan musafarotun kan? Kalau orang pergi buat safar. Ya. Safarun ini isim masdar dari kata safaro. Mujarrad. Safaro fil madi. Masdarnya safarun. Safaro mazid, wazan kedua, tambahan alif setelah fa'il. Masdarnya harusnya musafarotun. Tetapi musafarotun tidak digunakan. Begitupun mujarrad safaro juga tidak digunakan dalam kalimat. Saya bermusafir dari Bandung ke Singapura. Itu bahasa Arabnya adalah safartu. Min Bandung ila Singapura. Bukan safartu. Oke. Paham, Pak, paham. Jadi, kalau kita belajar tasrif, semuanya dipelajari. Madi, sore, amar, nahi. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Mujarrad masing-masing memiliki fa'il, maf'ul, masdar, dan sebagainya. Mazid juga sama, masing-masing memiliki. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua masdar dari mazid digunakan. Atau tidak semua fi'il mujarrad digunakan. Gitu ya. Yang jadi Oke. susah tu Ustaz, pening kepala. Ya, apa? Ini wawasan apa? Wawasan apa? Enlightenment ya. Ya. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat info dari Ustadz. Jadi kita tidak tak keliru lah belakang hari Ya. tidak ada basicnya. Ya. Betul. Ini juga yang saya sampaikan ini mohon maaf saya tidak mendapatkannya dari guru-guru saya, tidak mendapatkan ini, tidak. Apa yang saya jelaskan ini adalah penelusuran, analisis, penelitian. Oke. Kita temukan beberapa kata mujarrad dan mazid, kita pelajari tasrif-tasrifnya, tetapi dalam pelaksanaan, dalam penggunaan tidak selalu digunakan setiap sigot itu tidak selalu digunakan dengan sesuai. Misalnya masdar dari mazid sebuah wazan tidak digunakan dalam penggunaan kalimat. Begitupun seterusnya dan seterusnya. Contohnya ini. Dan nanti meskipun mungkin malam ini kita mulai sampaikan ini dan tadi Ibu mungkin ada perasaan pening apa,
nanti juga tidak akan pening. Insya Allah, amin. Kalau ya, ini asal kita terus membaca, berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis, doa, maupun kitab-kitab gundul yang lain yang kita berbahasa Arab, insya Allah kita akan jumpai hal seperti ini. Dan dari hasil pengamatan-pengamatan ini, muncullah sebuah kesimpulan-kesimpulan atau sebuah kesimpulan yang kita bisa jadikan pegangan dalam pembelajaran. Ya, Ini yang saya sampaikan sebagai apa ya, sebagai hasil belajar selama ini, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu sudah bisa mengetahuinya tanpa harus meneliti dari awal sebagaimana sebelumnya. Itu Ibu ya. Nah, 2 menit lagi. Habiskan kulluha Ya, suhurun kabiratun, Ustaz. Satu sampai ayat. situ ya. Satu Habiskan kalimat itu. lagi ya. Kita belum nih. Kulluha, agak Kulluha sempurna kalimatnya ya. suhurun Lisan. kabiratun. Kulluha suhurun kabiratun. Suhurun kabiratun. Suhurun. Nah, Bapak Ibu semua, kulluha, kullu itu apa namanya? Mubtada dong. Mubtada marfu. Mubtada Kan isim marfu. dalam kalimat wawa mudhofun. Wa mudhaf. Ha dhamir. Adamir muttasil. Mabniun ala sukun wa huwa mudhafun ilaihi. Oke. Sukhurun khabaru mubtada'in marfu'un. Khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun bahwa man'utun ya Bapak Ibu ya. Betul tidak? Betul, Ustaz. Kabiratun na'tun li suhurun. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bapak Ibu, kenapa kabiratun menggunakan tamar butoh? Sebab suhurun jamak taksir muannas. Sebab suhurun itu jamak taksir, tidak berakal. Gimana Ibu lagunya? Belum jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradin. Mufradun. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun. Satu kali lagi. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun. Ya, setiap jamak yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Ya kan? Ya. Kalau kita yakin suhurun adalah jamak, lalu apa mufradnya? Sakhrun. Sakhrun, betul. Sakhrun, sakhrani, jamaknya adalah suhur. Sebagaimana bahrun, buhurun, baitun, buyutun, sodrun, sudurun, batnun, butunun, dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ada salat tak? Ada salat? Tidak, Pak. Menarik ya, malam hari ini pelajaran malam hari ini menarik ya. Ustaz dia selalu menarik sebab cikgu dia pandai. Mahirun. Menarik ya. Al-Ustazu mahirun jiddan. Betul. Mengapa saya bisa begini? Karena bersama ibu-ibu, bersama bapak ibu semua. Masya Allah. Kalau belajar sama bapak ibu, saya jadi
semakin mengembangkan. Kalau Sebab saya kalau belajar kita sendiri, tanya, Ustaz kena tahu jawab. ya, Masya Allah, kita Masya Allah. bersama-sama, ya belajar bersama-sama, kita paham bersama-sama. Kalau kita belajar sendiri, nanti pening sendiri. Ini Masya kalau Allah. belajarnya bersama-sama, peningkatan bersama-sama. Tapi kan Ustaz ada kala kita belajar, bila kita betulkan, Ustaz itu tidak terima. Lain kali dia ajar, dia mesti tanya kita lagi. Tanya lagi, tanya lagi. Kerana Ustaz tu nak tunjukkan yang dia lebih tahu daripada kita. Ada. Ya, ada Tapi Ustaz kalanya tak macam, tapi demikian. Ustaz tak macam itu. Ustaz selalu terangkan. Ya, lain sedikit. Lain dari yang lain. Lain banyak, bukan lain sedikit. Itu perkataannya, itu barisnya saja. Lain dari yang lain. Sama. Ya, Alhamdulillah. ya, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, belajar bersama-sama. Saya pun masih banyak Alhamdulillah. yang harus saya pelajari. Intinya kalau saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Dan Bapak Ibu Ya. sudah juga menemukan kan kadang suatu saat kalau Bapak Ibu bertanya saya tidak tahu, saya jawab saya tidak tahu karena ya memang tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, insya Allah saya sampaikan untuk menjadi apa ya pengalaman juga untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua lah Ya. bersama-sama. Dan saya juga menyerap banyak Alhamdulillah. informasi pelajaran dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, saya simak itu juga menjadi ilmu buat saya. Makanya kalau saya salah juga saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu, Ustaz, hari ini hari guru di Singapura. oh Oh ya, iya. oh, Teacher Day, Teacher Day. Happy Teachers Day ya. Bapak Ibu juga semuanya guru-guru kan. Iya. Baik, Fadli Ustaz. bagaimana Ibu? Ibu Musna? Makna suhurun. Suhurun. Bagaimana? Makna suhurun. Suhurun. Oh Suhur. iya. Batu, batu. Kulluha suhurun kabiratun. Kulluha semuanya suhurun batu-batu besar. Batu-batu yang besar. Suhurun Hajarun kabiratun kabirun. batu-batu cadas besar. Batu suhur itu batu yang keras ya. Batu besar yang keras. Ya, batu kabiratun besar. Berarti suhur itu batu-batu keras. Kalau di Indonesia namanya batu cadas. Kalau orang Indonesia menyebutnya cadas. Oke. CADAS, cadas. Cadas itu batu keras. Kabiratun besar. Sudah? Cukup? Cukup Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intahina min at-ta'allum fi hadhihi al-laila. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhihi al-laila. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Maaf atas alamin. kekurangan, kesilapan, kelupaan dan juga kekeliruan. Syukran jazilan lakum, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiralakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Pak. Syukran. Ma'assalamah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.